Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kursus matematika instan. Di video kali ini kita akan membahas materi proyeksi ortogonal. Nah, namun sebelum mempelajari materi ini, kalian harus memastikan bahwa kalian itu menguasai materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, kemudian panjang vektor, kemudian perkalian dua vektor, kemudian yang terakhir adalah sudut yang dibentuk antara dua vektor. Nah, sekarang baru kita masuk nih ke materi proyeksi ortogonal. Apa sih proyeksi ortogonal itu? Jadi gini ilustrasinya. Nah, ini adalah ilustrasinya ya. Di sini ada vektor A, kemudian juga ada vektor B. Nah, kemudian pertanyaannya adalah proyeksi vektor A pada vektor B. Ingat ya, proyeksi vektor A pada vektor B. Karena akan beda dengan proyeksi vektor B pada vektor A. Oke. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan proyeksi? Jadi proyeksi ini bisa kita artikan sebagai bayangan. Jadi kalau misalkan yang ditanya proyeksi A pada B, maka bisa kita simpulkan bahwa yang ditanyakan adalah bayangan vektor A terhadap vektor B. Oke, jadi bayangannya kita cari. Nah, kemudian ortogonal itu apa? Ortogonal itu adalah tegak lurus. Jadi proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B adalah bayangan vektor A terhadap vektor B dan dia harus saling tegak lurus. Jadi ilustrasinya gini, vektor A ini kalau misalkan kita cari bayangannya terhadap vektor B, ini kita harus tarik garis yang tegak lurus dengan vektor B. Harus tegak lurus ya, karena dia ortogonal. Gitu. Nah, kita dapat di sini. Nah, yang dimaksud dengan bayangannya itu yang mana? Nah, jadi bayangan vektor A pada vektor B itu bisa kita dapatkan yang warna hijau nih. Jadi bayangannya kita tarik nih dari ujung pangkal vektor A dan vektor B kepada garis yang tegak lurus. Oke, jadi ini bisa kita sebut sebagai vektor C. Jadi vektor C, nah vektor C ini bisa kita sebut adalah proyeksi vektor A terhadap vektor B. Oke, nah kemudian gimana kalau kondisinya seperti ini? Nah, ada vektor A ke arah kiri, kemudian vektor B ke arah kanan nih. Yang ditanyakan adalah proyeksi vektor A pada B. Ingat ya, tadi kalau mau memproyeksikan maka dia harus tegak lurus. Nah, kalau gambarnya seperti ini, tidak mungkin kita menarik garis ke vektor B seperti ini. Kenapa? Karena dia tidak akan tegak lurus. Nah, terus gimana dong? Kita perpanjang dulu vektor B-nya nih. Vektor B-nya kita perpanjang. Jadi kira-kira seperti ini nanti. Nah, kemudian setelah itu baru kita proyeksikan. Jadi vektor A-nya ini nanti kita proyeksikan harus tegak lurus dengan vektor B. Nah, maka proyeksi vektor A pada vektor B itu adalah garis yang berwarna hijau ini, atau di sini kita sebut saja sebagai vektor C. Nah, jadi gitu ya. Proyeksi ortogonal itu secara geometri itu seperti ini. Oke, nah sekarang apa rumus dari proyeksi vektor A pada vektor B? Untuk mengetahui rumusnya, kita masuk ke bagian panjang proyeksi dan proyeksi skalar. Oke, kita tampilkan lagi ilustrasinya. Nah, jadi di sini misalkan sudut yang dibentuk antara vektor A dan vektor C, misalkan di sini kita anggap alfa ya. Nah, dari gambar ini ya, terlihat ada sebuah segitiga siku-siku ya. Nah, di sini kita tahu kalau untuk mencari nilai cos alfa, maka perbandingan yang digunakan adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring, di mana sisi sampingnya di sini adalah vektor C atau panjang vektor C ya, dibagi dengan panjang vektor A. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin mencari vektor C atau panjang vektor C,
maka vektor A-nya atau panjang vektor A-nya harus kita pindah ke kiri nih. Dimana vektor A di sini posisinya adalah pembagi. Ketika kita pindah ke kiri berarti dia menjadi perkalian. Oke, sehingga kita dapatkan panjang vektor A dikali dengan cos alfa itu sama dengan panjang vektor C. Dimana vektor C itu adalah proyeksi vektor A terhadap vektor B. Oke, atau ini kita balik saja. Jadi panjang vektor C itu sama dengan panjang vektor A dikali dengan cos alfa. Nah, kemudian dari sini cos alfa ini bisa kita ganti. Cos alfa itu kan adalah vektor A dikali dengan vektor B dibagi dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B. Maka cos alfa yang di sini akan kita ganti nanti. Jadi kita akan mendapatkan rumus panjang dari vektor C sama dengan panjang vektor A dikalikan dengan vektor A dikali vektor B dibagi dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B. Nah, ini bisa kita coret nih. Oke, sehingga kita akan mendapatkan rumusnya adalah panjang vektor C sama dengan vektor A dot vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Nah, ini adalah rumus dari proyeksi vektor A pada vektor B. Nah, tapi rumus ini akan bermasalah ketika proyeksinya itu akan berlawanan arah dengan vektor B-nya. Namun, karena di sini panjang vektor C atau panjang proyeksi, maka kalau panjang itu tidak ada yang negatif nih. Sehingga di sini harus kita kasih tanda mutlak. Gitu. Jadi, rumus dari panjang proyeksi vektor A pada vektor B itu adalah vektor A dikali dengan vektor B dibagi dengan panjang dari vektor B. Nah, jadi rumus yang kita dapat yang pertama itu, kalau misalkan yang ditanya adalah panjang proyeksi vektor A pada vektor B, maka di sini harus ada tanda mutlak. Oke, tetapi kalau misalkan yang ditanya adalah proyeksi skalar vektor A pada vektor B, maka tanda mutlaknya tidak ada. Oke, jelas ya? Karena kalau panjang itu dia harus selalu positif, tidak boleh bernilai negatif. Tetapi kalau skalar itu boleh positif ataupun boleh negatif. Nah, perlu kalian ketahui juga kalau misalkan yang ditanya adalah panjang proyeksi vektor B pada vektor A. Rumusnya hampir sama, hanya yang membedakan adalah di penyebutnya. Oke, coba kita lihat. Kalau misalkan dia yang ditanyanya adalah proyeksi B pada A, maka penyebutnya itu adalah panjang dari vektor A. Tetapi sebaliknya, kalau yang ditanyakan adalah proyeksi vektor A pada vektor B, maka penyebutnya adalah panjang dari vektor B. Oke, jelas ya? Jadi ini adalah rumus-rumus yang ada pada panjang proyeksi ortogonal ataupun proyeksi skalar ortogonal. Nah, biar lebih jelasnya kita bahas contoh-contoh soalnya saja. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Di sini dikatakan katanya ada vektor A dan vektor B dengan panjang vektor A yaitu 4 dan panjang vektor B yaitu 5. Kemudian sudut yang dibentuk dari vektor A dan vektor B tersebut adalah 150 derajat. Kita disuruh menentukan proyeksi skalar vektor A pada vektor B. Oke, di sini yang ditanyakan adalah proyeksi skalar. Berarti kalau proyeksi skalar, maka dia tidak ada tanda mutlak ya. Sehingga rumusnya tadi adalah proyeksi skalar, rumusnya itu adalah panjang dari vektor A dikali dengan cos alfa. Nah, tadi prosesnya ya. Nah, sekarang di sini panjang vektor A-nya sudah ketahuan, yaitu 4. Berarti 4 dikali dengan cos alfa. Alfanya 150 derajat ya. Berarti di sini kita ganti 150 derajat. Oke, berarti ini hasilnya adalah 4 dikali dengan cos 150 derajat itu adalah min setengah akar 3 ya. Berarti hasilnya proyeksi skalarnya yaitu
min 2 akar 3. Ingat, kalau proyeksi skalar itu boleh bernilai negatif. Tetapi kalau yang ditanyanya adalah panjang proyeksi skalar, maka itu harus positif, harus ada tanda mutlak nantinya. Jelas ya? Nah, ini adalah hasil dari contoh yang pertama. Oke, ini adalah contoh yang berikutnya. Di sini kita disuruh menentukan panjang vektor hasil proyeksi vektor A terhadap vektor B. Oke, di sini yang ditanyakan adalah panjang, berarti dia harus bernilai positif ya. Berarti rumusnya adalah panjang vektor atau panjang proyeksi, yaitu vektor A dikali dengan vektor B dibagi sama panjang dari apa nih? Panjang dari vektor B ya. Karena di sini yang ditanyakan adalah proyeksi vektor A pada vektor B. Nah, jangan lupa di sini harus ada tanda mutlak. Oke, karena di sini ada yang ditanyakan adalah panjangnya. Oke, berarti kita harus tahu dulu nih A dot B-nya dan panjang vektor B-nya berapa. Oke, di sini kita punya vektor A. Kita jadikan vektor kolom saja, berarti 3, 2, dan 5. Kemudian ada vektor B, yaitu 3, min 2, dan 6. Kemudian kita cari nih panjang vektor A, vektor A dikali vektor B dulu. Berarti tinggal kita kalikan ya setiap elemen yang bersesuaian. 3 kali 3, 9. Ditambah 2 kali min 2, min 4. Ditambah 5 kali 6, 30. Oke, berarti kita dapatkan 35 ya. Oke, vektor A dot vektor B nya sudah kita cari, maka kita tinggal mencari panjang vektor B nih. Panjang vektor B berarti ini akar dari 3 kuadrat 9 ditambah min 2 kuadrat itu 4 ditambah 6 kuadrat itu adalah 36. Berarti kita dapatkan panjang vektor B-nya adalah 9 tambah 4, 13 tambah 36, 49. Akar dari 49. Oke, berarti kita dapatkan 7. Nah, baru kita tinggal masukin ke rumusnya. Oke, A dot B-nya tadi kita sudah dapatkan 35 di sini. Kemudian kita bagi sama 7. Berarti hasilnya adalah 35 dibagi 7, kita dapatkan 5. Mutlak ya, karena di sini udah positif, berarti hasilnya adalah 5. Jadi panjang proyeksi vektor A pada vektor B itu adalah 5. Ya, baik, kita akan lanjutkan ke contoh yang terakhir. Di contoh yang terakhir ini katanya diberikan vektor A yaitu min 3i, 4j, dan c. Kemudian vektor B yaitu 2, 3, dan min 6. Yang ditanyakan, ini diketahui juga panjang proyeksi A ke B adalah 6, maka nilai C adalah oke. Jadi kita ubah dulu ya vektor A nya ke dalam vektor kolom biar lebih enak. Min 3, 4, dan C. Kemudian vektor B nya kita ubah menjadi 2, 3, dan min 6. Nah, kemudian di situ katanya panjang proyeksi A ke B itu adalah 6. Ingat ya, panjang ya, berarti harus ada mutlak nih. A dot B per panjang B itu katanya 6. Oke, kemudian kita cari nih A dot B nya, berarti A dot B itu kan tinggal kita kalikan saja ya. Elemen yang bersesuaian berarti min 3 kita kali sama 2. Kemudian ditambah 4 kita kali sama 3. Dan ditambah C kita kali dengan min 6 dibagi dengan panjang vektor B, berarti panjang vektor B akar dari 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah min 6 kuadrat, katanya sama dengan 6. Oke, pembilangnya akan kita dapatkan min 6 ditambah 12 dikurang 6C dibagi dengan akar 49, katanya sama dengan 6. Oke, berarti kita dapatkan min 6 ditambah 12 yaitu 6 ya, berarti 6 dikurangi 6C dibagi akar 49 itu adalah 7.
sama dengan 6. Nah, di sini kan yang ditanyakan adalah nilai C ya. Berarti di sini kita harus melepas tanda mutlaknya dulu nih. Nah, untuk melepas tanda mutlak gimana? Ini ada di kelas 10 matematika wajib ya, kelas 10 matematika wajib di semester 1. Nah, ini adalah cara merubah atau menghilangkan tanda mutlak ya. Jadi ada dua kemungkinan teman-teman. Jadi fx-nya bisa kita sama dengankan dengan k, ataupun fx-nya kita sama dengankan dengan negatif k. Berarti kalau kayak gini gimana? Kemungkinan pertama yaitu 6 dikurangi 6C dibagi 7 sama dengan 6, atau kemungkinan kedua gimana? 6 dikurangi 6C dibagi 7 sama dengan negatif 6. Oke, jelas ya. Nah, kita kerjakan yang kiri dulu. Berarti ini 6 dikurangi 6C sama dengan 42 ya. Kemudian min 6C sama dengan 42 dikurangi 6, berarti kita dapatkan 36, sehingga C-nya di sini kita akan mendapatkan yaitu negatif 6. Nah, kemudian yang di kanan berarti ini 6 kurangi 6C sama dengan negatif 42. Berarti negatif 6C sama dengan negatif 42 dikurangi 6, itu kita dapat negatif 48. Sehingga kita dapatkan C-nya adalah negatif 48 dibagi dengan negatif 6, yaitu 8. Jadi nilai C-nya ada dua kemungkinan. Oke, karena di situ yang diketahui adalah panjang proyeksi, di mana panjang proyeksi itu harus ada tanda mutlak. Oke, jelas ya. Mudah-mudahan dipahami dengan baik. Cukup sekian video pada kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.